Halo guys, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi yang pastinya di Diana Yogi Channel. Nah, pada kesempatan hari ini saya tidak sendirian dan saya ditemani oleh salah satu kawan baik saya yang bernama Maksi Sedi. Halo. Jadi kawan saya ini selain telah menamatkan kuliahnya, betul? Belum. Belum ya. Belum wisuda, maaf. Ya, selain itu juga kawan saya ini juga kerja ya di salah satu LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum yang berada di Jogja. Mungkin nanti sebelumnya bisa diceritakan dulu. By the way, apa kabar? Semoga kabar saya baik ya. Amin. Nah, namun sebelum itu saya ingin tahu dulu, maksudnya perjalanan hidup dari kawan sendiri. Dari kawan ini kan dari Tamrau. Iya, saya orang Tamrau. Iya, orang Tamrau. Nah, itu kenapa sampai bisa memilih untuk kuliah di Jogja gitu? Kan masih ada Surabaya ya, atau mungkin kota Jakarta. Tapi kenapa sampai kawan bisa memilih untuk harus kuliah di Jogja gitu? Baik, kawan Diana yang sudah coba mengajak saya untuk mengingat kembali jejak hidup saya. Saya dari Tamrau. Tamrau itu salah satu daerah otonomi khusus di Provinsi Papua Barat, jadi kepala gunung Papua. Jadi saya dari daerah pegunungan dengan ketinggian 3.000 lebih Ya, di atas permukaan laut. Ya. Jadi saya orang gunung. Karena Tamrau ada dua daerah geografis, baik pesisir dan pegunungan. Jadi saya tamat SD tahun 2011. Oh, tamat SD 2011. Iya. Saya merantau ke Sorong, saya sekolah SMP di Sorong. 2014 saya selesai SMP. Iya. Selesai SMP saya memilih untuk merantau lagi ke Manokwari. Saya sekolah di Manokwari, SMA di Manokwari selama 3 tahun. Iya. Setelah itu sebenarnya saya tidak mau kuliah. Saya bukan tidak mau, tapi karena saya memilih untuk mau hidup selibat atau menjadi seorang pastor. Oh, menjadi seorang pastor. Wow, luar biasa. Yeah. Ya, terus. Tapi saya begitu merenungkan hidup dan mengamati situasi, sejak SMA saya sudah melatih untuk berpikir hal-hal yang kecil. Ya. Di dalam biara itu ada saya punya kakak juga yang tua, sudah frater, waktu itu masih frater. Terus kan juga coba untuk bincang-bincang, dia bilang, kalau kamu masuk begitu saya keluar dari kantor. Ya. Karena di dalam keluarga kami juga saya laki-laki. Berarti adik kakak ini hanya 2 orang? Iya. Ya. Tapi 3 orangnya cewek. Oh iya. Dari situ saya memilih untuk putuskan untuk mencari kuliah. Iya. Bagaimana caranya saya bisa kuliah? Saya ditawarkan untuk kuliah di Manado, di sini, tapi beberapa kampus di sini ditawarkan. Tapi saya bukan menolak, tapi saya bilang semua itu keputusan dan pilihan itu ada pada prinsip saya. Iya. Saya tidak dipaksakan, karena saya sudah terbiasa dari kecil. Keputusan apapun saya ambil Untuk tanpa mengambil keputusan sendiri Iya. dulu sudah ya. tanpa harus telepon sama mama dan papa atau telepon sama siapapun, tapi saya harus ambil keputusan saya. Iya. Dari sejak tamat SD sampai masuk ke SMA pun begitu, dan kuliah pun begitu. Iya. Saya memilih di sini yang pertama itu faktor keluarga. Artinya di Jogja ada kakak doang, saudara. Terus faktor lain adalah cerita dari yang sudah pernah berstudi Menyelesaikan di sini. studi di Jogja. Mereka coba menceritakan suasana kota, bagaimana pergaulan, bagaimana bentuk kotanya dan kondisi sosialnya. Masa tertarik. Kehidupan ekonominya seperti apa? Iya, oke semua lah. Semua Iya. mereka akan menyampaikan, baru saya pertimbangkan dan memutuskan bahwa saya harus memilih untuk kuliah di Jogja. Iya. Dan saya kuliah di sini dari 2017. 2017. Ya, Oke. 2017 saya mulai masuk kuliah.
Dan saya sudah ujian, belum wisuda. Nanti kalau wisuda baru artinya syarat untuk kita memenuhi permintaan orang tua atau kebanggaan orang tua itu selesai. Iya, selesai. Selesai dari apa yang dimaukan orang tua. Betul. Setelah itu soal pilihan hidup dan kedepannya adalah keputusan pribadi. Tidak bisa diarahkan, tidak bisa dipaksakan oleh orang tua. Betul. Kalau yang saya lihat di sini itu kan, apalagi kita yang anak-anak bagian timur itu, kan kebanyakan orang tuanya kita tuh berharap supaya kita tuh harus cepat selesai begitu. Walaupun mungkin dalam kita punya batin, kata hati itu, aduh, kenapa sih, maksudnya untuk mencapai kesuksesan itu kan tidak harus lewat kuliah begitu. Tapi memang mungkin karena faktor satu dan lain hal ya, jadi mungkin orang tua juga berharap supaya harus kuliah begitu. Karena itu kita sudah ada pada lingkungan seperti itu. Lingkungan itu dia membentuk sampai pengaruh pada orang tua. Ketika orang tua itu melahirkan anak, mereka ikut semacam mendoktrin begitu, harus begini, seharusnya kamu harus tidak boleh, kamu selesai SMA, kamu kuliah, kamu pegang ijazah, kamu harus tes PNS. Kalau tidak pakai bagian dinas, bukan kamu bukan manusia. Atau kamu bukan orang sukses. Betul. Itu message yang sering dipakai oleh orang tua secara keseluruhan di Papua. Baik yang orang tuanya berprofesi sebagai petani, nelayan, ASN, politisi, pengusaha, dan semua, pasti mereka itu betul. Dan memang pada saat ini mungkin kisah hidup saya juga ya, jadi pada saat saya sudah keluar dari Papua, wah itu saya baru kaget, oh ternyata banyak orang di sini yang memang tidak harus kuliah sehingga mereka harus sukses begitu. Jadi ya misalnya lewat kemampuan mereka atau bakat yang mereka miliki, itu mereka bisa matangkan lagi, diseriusin lagi sehingga mereka bisa menjadi orang-orang hebat begitu. Misalnya kalau contoh artis ya, misalnya ini contoh-contoh kecil seperti misalnya Agnes Monica. Nah mereka ini kan tidak lanjut kuliah, tidak lanjut kuliah, tapi mereka bisa mencari uang dengan bernyanyi gitu, seperti begitu contoh-contohnya. Ada yang kesuksesan itu tidak bisa di semacam standar tertentu, tidak. Tapi proses yang dijalankan atau memenuhi syarat tertentu tidak. Tapi proses itu kita sering diajak untuk harus mencapai standar itu baru disebut sebagai manusia yang sukses. Sebetulnya ya sukses ya. Tentu. Betul. Itu betul juga sih. Itu mungkin karena seperti yang tadi kawan sampaikan, mungkin karena sudah doktrin, maksudnya pola pikir dari orang tua kita mungkin sudah seperti begitu. Jadi ya turun temurun ke anak-anaknya seperti begitu ya. Itu benar juga sih. Oh berarti perjalanannya sampai di situ. Untuk kampusnya sendiri tuh di mana itu? Saya kuliah di Universitas Jana Badra, Fakultas Hukum. Saya menyelesaikan belum wisuda, tapi saya sudah selesai. Terus saya sekarang posisinya gabung bersama kawan-kawan di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melalui beberapa tahap proses yang rumit, tapi saya coba untuk menjalankan itu sebagai sebuah biasa lah, anggap biasa saja. Kalau kita memiliki bahwa itu terlalu serius, itu kita kaku untuk menghadapi masalah. Betul. Itu betul. Kita jalani biasa saja. Jadi saya ikut Kalabau, itu semacam karya latihan bantuan hukum. Itu proses awal, seleksi awal, setelah itu baru masuk sebagai asisten pembantu bantuan hukum di Jakarta. Sekarang posisinya, prinsip saya adalah belajar, bukan bekerja. Belajar. Iya. Tapi begini, bukannya saya mau bantah, cuma kalau kita lihat dari mahasiswa yang ini kan masih mahasiswa yang di luar Papua. Wah itu justru mereka banyak yang bekerja dulu begitu. Ada yang banyak untuk memilih bekerja dibanding kuliah. Atau ada beberapa mahasiswa yang memilih untuk kuliah sambil kerja. Itu menurut kawan bagaimana itu? Itu sesuai dengan pilihan hidup dia atau apa yang dia sedang pikirkan.
Jadi kalau saya semua hal itu anggap sebagai ruang belajar. Walaupun dia sudah bekerja ya. Nah, itu saya sebagai ruang belajar, bukan Ya. ruang bekerja. Kalau bekerja itu terlalu formal bagi saya. Oke. Dan sekarang saya lagi posisi belajar, nanti dengan target ya tidak tahu. Kalau masih ada nafas hidup, kita masih itu ya kita masih bisa berjalan. Kalau mati tengah itu apa-apa habis. Cerita habisnya janganlah. Tapi kan ada beberapa orang yang memang matinya tuh meninggalnya tidak sia-sia begitu. Jadi ya maksudnya ada yang kita bisa kenang misalnya lewat tulisan atau lewat karya-karya tertentu yang mungkin anak cucu kita ke depan bisa melihat itu, oh ini Pak Maksi Sedik yang buat kayak begitu kan lebih bagus daripada kita meninggal sia-sia. Gitu. Soal meninggal dan hidup ini kita tidak tahu. Iya, betul. Dalam konteks teologi orang bilang Tuhan punya waktu. Iya. Tapi kalau dalam konteks realitas hidup ya kita tidak tahu karena mungkin ada sebab akibat di situ. Iya. Gitu. Saya punya tujuan sebenarnya bahwa apa yang saya jalankan dan apa yang itu dengan target bahwa semua ruang itu saya belajar. Tapi yang lebih fokus dan konsisten saya adalah ada di Papua. Kenapa saya memilih bergabung di situ? Karena saya punya refleksi, saya punya pengamatan melalui apa yang saya lihat di Papua, apa yang saya baca, apa yang saya dengar, apa yang saya diskusikan. Nah itu. Ini bagian dari penting untuk saya belajar. Belajar. Nah contoh yang tadi kawan sampaikan tuh mungkin salah satu alasan mungkin mengapa sampai kawan masuk kerja di LBH mungkin ya. Mungkin karena kawan melihat masalah-masalah sosial atau mungkin masalah ekonomi yang mungkin harus diselesaikan begitu tuh lewat pengalaman. Dan terutama adalah masalah hukum. Ya. Karena di sana diskriminasi, ketidakadilan dari aspek hukum, terutama penegakan hukum. Jadi tidak ada supremasi hukum yang benar-benar, artinya penegakan hukum yang benar-benar adil bagi orang Papua dari semua. Baik yang secara langsung melalui penegak hukum seperti ruang tertentu, ruang demokrasi yang dibungkam melalui kekuatan hukum. Ya. Contoh mungkin kawan bisa kasih contoh. Seperti misalnya polisi menangkap orang, atau ada perampasan tanah atas nama pembangunan. Jadi orang gunakan hukum untuk menakut-nakuti orang, menakut-nakuti warga atau masyarakat. Bahwa ini kamu tidak boleh melarang ini, tidak boleh mempertahankan tanah ini. Tanah ini milik negara. Tanah ini dikuasai oleh negara dan keluar. Nah, maka mereka menakuti. Ketika masyarakatnya tidak mengerti, bagaimana mau melawan? Nah di situ, kalau saya ada di misalnya saya masih hidup, saya akan hadir atau kawan-kawan semua kita akan hadir, terutama kawan-kawan yang mengerti di soal hukum. Hadir untuk memberikan pencerahan, mendamping. Jadi kita gunakan mereka punya senjata hukum, kita menyerang mereka juga. Itu prinsipnya. Tapi begini kawan, itu memang benar juga. Cuma kan yang jadi masalah itu begini, hampir separuh atau hampir sebagian besar satu tanah Papua itu kan tidak sama seperti di sini. Di sini kan ada sertifikat tanah dan lain-lain, tapi kalau di sana itu kan dibagi itu berdasarkan marga tuh kalau tidak salah. Nah itu yang menjadi masalah begitu. Maksudnya ada marga-marga tertentu yang misalnya satu kelompok marga Sedik. Nah ada satu kelompok yang memang mereka mendukung untuk menjualkan tanah itu kepada misalnya perusahaan atau apa begitu. Nah kemudian ada satu kelompok yang menolak itu begitu. Jadi ada masalah di antara ya orang-orang sendiri begitu tuh. Menurut kawan bagaimana untuk menyelesaikan? Jadi yang prinsip utama itu harus buat sistem kelembagaan adat yang jelas. Di dalam sistem kelembagaan adat itu menghimpun marga ini di dalam itu. Nah, marga ini di dalam itu baru ada penerapan hukumnya, hukum adatnya. Nah, penerapan ini akan mencakup sampai pada basis produksi dari tanah tadi. Tapi kan, maaf kawan Sapoto, tapi kan untuk sampai detik ini belum ada.
untuk peraturan daerah, Perda, atau misalnya yang lebih tinggi lagi Perdes dan lain-lain, PP itu kan belum ada. Ya, itu tergantung dari orang-orang yang ada di dalam ruang politik yang seperti bagian dari representasi dari masyarakat atau rakyat tadi. Itu bagaimana mereka mengerti soal itu. Makanya penting sekali untuk kita menggali soal filosofi antropologi hidup orang Papua, terutama bagaimana relasinya dengan tanah. Nah, itu di ekspor masuk ke bagaimana soal tadi, soal politik tadi. Jadi dimanfaatkan ruang ini baru dipakai untuk bagaimana bisa itu legal, tanah tadi itu legal. Jadi macam saya punya tanah, orang sedikit dia punya batas di mana, atau orang juga punya batas mana, tapi pemetaannya jelas, ekosistem pemetaannya jelas. Dari pemetaan ini supaya menjadi dasar untuk ini. Dari tahapan batas ini disidangkan. Nah, disidangkan dalam musyawarah adat bersama. Nah, keputusan itu nanti dibawa ke lembaga parlemen. Nah, DPR tadi itu di dalam DPR mereka sama-sama bahas barang ini karena bahas ini. Setelah itu baru bersama pemerintah putuskan. Nah, baru masuk dalam regulasi atau aturan tadi supaya aturan ini mengatur tentang itu. Dan aturan ini memang harus digunakan untuk semua wilayah ya, wilayah-wilayah adat begitu. Iya, seharusnya itu. Karena kita di Papua itu kita memiliki satu keistimewaan yang luar biasa. Itu melalui undang-undang Otsus, yang pertama undang-undang nomor 1 tahun 2001. Itu tapi pengakomodiran merangkul itu mengakomodir hak-hak masyarakat yang tadi berhubungan dengan tanah dan seterusnya itu belum terjawab sampai hari ini. Karena itu. Tapi ada lembaganya yang namanya MRP. Karena MRP sebagai lembaga representasi dari atau lembaga bergerak. Nah, tapi dia punya suara politiknya apakah tersampaikan atau tidak. Secara lembaga maupun dia sebagai subjek manusia Papua. Tapi begini kawan, kalau tidak salah itu di Merauke ada satu lembaga adat. Nah, jadi tapi sayangnya ini masih kayak ranah sosial begitu. Jadi dibuat tidak terikat dengan aturan-aturan pemerintah atau apa begitu. Jadi dia hanya lembaga sosial begitu. Kalau lebih bagusnya seperti yang tadi kawan sampaikan itu lebih bagus kan. Jadi kita harus sebagai generasi Papua ya, saya bicara untuk mewakili anak Papua tidak, tapi dari saya sadari itu karena saya belajar. Jadi bagaimana untuk bisa mempertahankan ruang hidup orang Papua, terutama tanah, itu berarti dengan kondisi hari ini yang kita berada pada posisi kampanye pembangunan yang begitu besar, maka merampas ruang hidup ini dengan akibat atas nama pembangunan. Itu yang kita harus maksudnya cerdas untuk membaca itu, memahami setiap fenomena, setiap kebijakan negara. Kalau hari ini kita macam tidak mengerti itu ya sama saja. Betul. Jadi itu prinsip saya untuk soal-soal tadi kenapa memilih untuk belajar bersama Wira di sini karena itu. Saya sudah bukan sekedar mencari apa-apa, tapi semua itu bersumber dari refleksi saya tentang masalah yang saya amati, saya pelajari. Jadi yang sekedar itu bukan saya merangkul sebagai sebuah pengetahuan, tapi sebuah refleksi hidup. Gitu. Betul. Nah, kalau tidak salah juga ini kan undang-undang Otsus itu kan kemarin ada perombakan lagi. Nah, kemudian dalam isinya itu ada terkait dengan adat begitu. Pokoknya organisasi adat dan lain-lain. Makanya kalau untuk di Mepago sendiri itu kan saya ada sempat ikuti juga. Nah, jadi ini rencananya ada membuat organisasi Mepago. Jadi ada Nabire, ada Paniai, Dogiai, Deyai, Intan Jaya dan juga Timika itu mereka ada membuat satu forum, semacam forum atau organisasi besar begitu untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi itu sesuai dengan adat istiadat seperti tadi itu. Tapi tidak tahu ini masih gambaran besar seperti itu. Semua dibangun, misalnya lembaga adat yang apapun, tapi jangan dipolitisir. Artinya dipolitisir itu ruang yang digunakan nanti lembaga ini, tapi digunakan untuk kepentingan yang praktis. Dan tidak membawa
masa depan tentang tanah dan Betul. sumber hidup orang Papua dan seterusnya. Itu yang menjadi masalah bagi kami. Karena mental kami orang Papua itu diuji dalam hal-hal itu. Apakah kita kami masih bertahan dalam serangan yang tadi, misalnya tadi sistem kesukuan tadi toh. Nah, sistem kesukuan itu korporasi siapapun dengan pemerintah, mereka pasti akan hubungannya langsung ke itu, kepala suku itu atau tua marga itu. Makanya terjadi perampasan tanah itu cepat. Tidak ada proses yang berlangsung antara keputusan secara resmi, secara bersama melalui kepemilikan yang bersama. Artinya kepemilikan bersama itu melalui sistem marga tadi itu, pembagian marga tadi. Pembagian marga, betul. Itu kayaknya hampir semua wilayah itu. Iya, semua 7 wilayah adat. Iya, betul. 7 wilayah adat itu memiliki. Makanya penting sekali untuk sebagai orang Papua, kami orang Papua itu yang pertama harus menggali soal pemahaman filosofi tentang tanah dan semua itu menggali kembali. Kita pelajari kembali. Walaupun kita hidup di era Superman, era film Korea, tapi kita coba menggali untuk itu. Supaya kita memahami kenapa bisa ini kita bicara ini penting kah tidak? Itu penting kah tidak? Itu yang penting. Betul. Karena kita sudah mengakui bahwa tanah ini adalah bukan sekedar benda mati yang tidak bergerak, tapi tanah ini ada nyawa, ada nafas hidupnya yang diyakini. Selain sebagai tempat untuk menyediakan pangan, tempat untuk menyediakan tempat hidup, tapi dia ada kehidupan yang lebih dari situ, ada rohnya yang menyimpan hidup, ada relasi manusia dengan alam dan seterusnya. Betul, itu saya sepakat sekali karena begini, hampir separuh kita orang Papua itu kan untuk bertahan hidup itu masih tergantung dengan alam begitu. Jadi ya tugas kita adalah itu, harus menjaga alam kita, harus menjaga budaya kita, semua harus dilestarikan begitu. Kalau misalnya semuanya sudah punah atau musnah, nanti orang tidak akan kenal kita. Wah, ini dari mana ini, dia dari mana? Walaupun kulitnya hitam, rambutnya keriting, pasti orang akan tanya, orang akan bertanya-tanya, wah ini dari mana? Kan Afrika juga ada. Seperti itu, benar. Makanya di saat ini kan kita hidup dalam ruang negara menggunakan basis kekuatan melalui politik, hukum, dan ekonomi, mereka menyerang itu. Jadi semua hal ini diatasnamakan kesejahteraan dan kemakmuran. Tapi basis yang isinya adalah kekerasan. Iya, betul. Nah, kenapa saya bilang isi kekerasan? Karena hari ini kita lihat di kawan-kawan yang ada daerah yang operasi militer, itu orang pertahankan dia ke tanah. Itu daerahnya di mana saja? Misalnya di kawan-kawan di Intan Jaya itu, sekarang orang mulai, daerah Intan Jaya itu, orang mulai rencana untuk bangun pabrik, bangun perusahaan tambang. Iya. Oh, Blok Wabu itu. Blok Wabu. Iya, betul. Padahal itu kamu punya tanah. Tapi negara mengklaim bahwa itu negara punya. Negara mengklaim dulu dari perintah dari atas sampai pada tingkat gubernur. Iya. Tapi di saat ini yang berhubungan dengan perizinan perusahaan dan seterusnya itu langsung di Jakarta. Tidak lagi ke gubernur atau bupati di Papua. Oh, jadi mereka tidak berhak untuk mengambil keputusan gitu. Wow, karena sadis ya. Undang-undang Cipta Kerja yang kemarin berlaku itu dengan dia punya isinya begitu. Aduh, itu lebih parah lagi. Nanti kita baca dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang tentang OCS Jilid 2. Apakah ada hubungannya tidak soal mengatur sumber tanah tadi, hak tanah tadi. Hak tanah, betul. Supaya kita bisa punya analisa yang baik tentang itu. Oh, ini bagaimana ini? Kalau kita tidak baca itu, tidak bisa mengklaim bahwa itu hak. Betul. Karena negara dia gunakan tadi, hukumnya tadi, dia gunakan Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk menguasai semua sumber hidup yang ada. Jadi, terus dia juga gunakan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Negara menguasai dan mengelola. Iya, betul. Tapi negara bukan miliki, negara tidak memiliki tanah. Betul. Hanya menguasai dan mengelola ya. Bagaimana kami orang Papua atau anak-anak Papua yang saat ini membaca itu dari sisi lain, itu yang penting. Iya, betul. Sisi politik, ekonomi di saat ini, nah itu yang penting. Dan begini kawan, maksudnya itu benar sekali.
kebanyakan dari orang-orang selain orang Papua itu mereka berpikir bahwa wah ini orang Papua nih tanahnya kaya, banyak emas, banyak minyak ya di Sorong, atau mungkin banyak tembaga seperti yang tadi di Blok Wabu Intan Jaya. Tapi mereka itu tidak tahu gitu masalah-masalah yang seperti contoh tadi kawan sampaikan, dan itu memang mereka harus tahu lewat kawan seperti mungkin selain itu masih ada Ya, kita punya ruang untuk kampanye tentang itu. ya. Selain kita punya aktivitas untuk menjalankan perkuliahan, organisasi, kepentingan pribadi lain, Iya. tapi yang terpenting adalah kita menyampaikan kepada siapapun yang ada di sini, dimanapun tempat kamu hadir, kami sampaikan. Sampaikan dengan pemahaman yang baik tentang ini kami punya tanah. Iya. Tapi negara mengklaim, karena begini, soal pemahaman, kami orang Papua memahami konsep tanah beda dengan negara punya konsep. Iya, Atau hukum positif yang negara punya. Iya. Jadi itu. Makanya selalu bertentangan. Iya. Selalu bertentangan. Nah, tugas untuk bagaimana bisa ini selesai, itu adalah ada pada kami orang Papua sendiri yang punya pemikiran tentang keselamatan tanah, keselamatan bumi Papua, keselamatan hutan, keselamatan manusia. Iya. Itu kami sendiri. Selain mengharapkan lembaga yang diturunkan oleh negara atau ditetapkan oleh negara ada di Papua, macam lembaga eksekutif, yudikatif, dan seterusnya. Legislatif, Nah, ya. Itu. Dan memang ada satu masalah lagi, jadi mungkin kawan juga sempat ikuti yang terkait minyak itu di Sorong. Wah, itu sadis sekali, padahal orang di luar tuh kenal, maksudnya wah Sorong nih kaya akan sumber daya minyaknya begitu, tapi ternyata ini sadis juga, minyak sampai habis. Coba itu parah sekali. Itu minyak sebenarnya dikemanakan atau jadi sumurnya itu di Sorong. Orang timba minyak itu dia sedot minyak itu dari Sorong. Oh my god. Tapi itu jalurnya lewat mana itu? Bahan mentahnya kan itu toh. Oh iya betul. Tapi diolahnya bukan di Sorong, bukan di Papua. Oh my god. Tapi olahnya tidak tahu, mungkin di luar dari perusahaan Pertamina yang tahu. Nah, karena begitu. Sekarang kemarin kita ada masalah yang tentang smelter Freeport Iya. Gresik, Jawa Timur. Betul, Itu. betul. Hampir dia punya begitu. Orang tidak bisa. Hampir sama ya seperti begitu. Orang tidak bisa bangun basis itu ada di Papua. Karena pertama, mereka tidak percaya pada orang Papua. Terus yang kedua, perhitungan pengusaha untuk dia tidak mau rugi. Tidak mau rugi. Terus yang ketiga itu tidak ada penerapan sumber daya manusia yang baik di Papua. Padahal Freeport-nya bangun di situ, tapi sekarang ada 8.000 lebih karyawan Freeport yang PHK. PHK, betul. Nah itu. Yang sekarang dari kawan-kawan LBH Papua sedang mendampingi. Oh, Kak Emmanuel Gobay. Betul. Iya, betul. Jadi ada masalah yang lagi berhubungan dengan bersahabat dengan kami setiap hari. Masa-masa. Tadi soal minyak itu begitu. Orang ngambil mentahnya dari Sorong, dia sedot dari Sorong, tapi dia bawa pergi olah di luar. Terus dia datang, ada bencana apa di tengah laut misalnya dengan kapal minyak, makanya BBM-nya tidak masuk. Terus semua pom bensin diantar oleh masyarakat Sorong. Oh my god. Dan di kesempatan itu para penjual eceran-eceran itu memanfaatkan itu, menaikkan harga minyak lagi. Polisi tangkap lagi mereka lagi, dan seterusnya. Terus orang-orang yang ngambil minyak itu apakah itu orang-orang asli Papua atau perusahaan minyak itu dulu ada sebelum Indonesia merdeka. Oh iya. Di Sorong. Jadi itu Belanda yang bangun. Berarti tapi lama sekarang sekali itu. Sekarang tidak tahu apakah sudah dinasionalisasi atau masih statusnya dikelola oleh asing. Iya. Nah, itu kita belum tahu. Tapi atas nama Pertamina. Wih, sadis. Jadi barang itu yang sama. Kami orang Papua, kami punya sumber daya. Iya. Kenapa setiap hari orang kampanye bilang, kami punya kekayaan, tapi kami tidak nikmati. Karena
diambil dari situ, diolah di tempat lain, dikirim balik, ditekan biaya harga yang naik, seterusnya. Nah, makanya adanya kesenjangan sosial yang tinggi antara orang Papua, harga barang yang naik dan seterusnya, terus mafia bisnis dan seterusnya. Mafia bisnis, wah itu banyak itu, apalagi yang main kotor betul. Apalagi sering orang bilang, di Papua itu banyak uang ya. Iya betul. Wah, orang Papua itu kaya semua ya. Nah, betul. Padahal tidak. Iya. Kami di sana harga barang sudah naik parah. Betul. Bagaimana mau kaya? Karena prinsipnya kami orang Papua pikir uang itu mungkin untuk biaya hidup, ya soal misalnya beli anak-anak punya sekolah atau kebutuhan lain. Tapi yang basis utama macam mau makan, kan masih bergantung pada basis tanah kan. Betul. Lihat tuh, walaupun dia sudah ASN yang punya, misalnya dia berpakaian dinas, dia masih pergi ke kebun. Betul, masih bekerja Iya, di masih kebun. bekerja di kebun. Dia bisa pergi mancing, dia masih begitu terus. Dekat dengan alam. Ya. Betul. Jadi kita belum disebut sebagai masyarakat yang individualis. Artinya kita bagaimana pikir untuk keselamatan diri anak dan anak saya dia bahkan bagaimana, tapi kita masih punya relasi. Iya. Kita masih hubungan yang masih kuat. Itu belum hilang. Nah, itu bagian dari keunikan yang dimiliki kami orang Papua. Betul. Apalagi di zaman globalisasi gitu. Semua orang dengan urusannya masing-masing, dengan kehidupannya masing-masing gitu. Betul sekali. Kemudian untuk ini kawan, kan selain itu kan ada beberapa masalah lagi tuh kan di sini memang kebetulan kawan itu kan kuliah di jurusan hukum. Minum tidak apa-apa kawan. Ya, santai. Kan kawan jurusan hukum toh, jadi ada banyak masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran HAM seperti begitu. Kalau pandangan dari kawan sendiri yang mengambil jurusan hukum itu bagaimana begitu untuk mengatasi masalah itu, atau mungkin ada cara-cara lain agar orang Papua itu bisa hidup dengan tenang seperti begitu tuh, itu bagaimana? Jadi soal bagaimana hubungan untuk penegakan hukum di Papua itu adalah sebagai anak Papua, terutama pribadi saya, tidak, kalau kita bicara umum terlalu luas ya. Iya, betul. Kita harus memanfaatkan potensi yang kami miliki, terutama basic ilmu yang dipelajari. Itu gunakan untuk menegakkan. Misalnya saya orang hukum. Iya. Ketiga masalah hukum saya hadapi. Iya. Jadi tidak bisa biarkan polisi pukul masyarakat saya atau tangkap masyarakat saya begitu-begitu, saya tidak bisa. Iya. Tapi ada mekanismenya. Nah, mekanisme itu saya mengerti. Iya. Berarti saya yang harus turun. Berarti ada jalur-jalurnya. Ya, ada jalurnya, ada prosedurnya. Prosedur, ya. Ya, harus kita tempuh itu. Kalau dibawa dalam ruang pengadilan, berarti kita harus siap untuk membela mereka. Berarti kami harus jadi pengacara. Yang untuk membela orang Papua. Iya. Jadi itu. Artinya saya orang hukum, bukan berarti saya selesai kuliah di hukum, selesai S1, terus saya bawa ijazah pulang ke SPNS, tidak. Tapi ada yang saya pikir lebih dari situ. Karena tadi pelanggaran hukum masih di Papua. Betul. Jadi kau lihat saudaraku tiba-tiba polisi pukul dengan sewenang-wenangnya. Tapi secara prosedur tidak boleh polisi pukul dia. Betul. Karena dia melanggar. Begitu. Kalau kita tidak mengerti, bagaimana kita membela dia? Nah, itu yang saya pikir. Itu yang sekarang hari ini terjadi di Papua. Makanya kami anak Papua atau kami orang Papua yang kita lihat polisi berseragam saya sudah takut, tuh. Iya. Lihat Itu polisi saya takut sudah takut. sekali. Apalagi bagian Papua itu aksi saja dilarang. Ya, dilarang. Betul. Nah, bagaimana saya mengerti itu, saya memahami itu. Ya, kita harus hadir bersama itu. Sebelum hadir di sana, selain kita kuliah, kita memiliki pengalaman yang luar biasa. Terutama pengalaman bagaimana mengadvokasi masalah, membela orang, mendampingi orang. Apakah kita harus belajar fokus itu hanya di jurusan yang kita ambil atau semua jurusan kalau menurut kawan? Ya, semua hal harus kita belajar. Kita belajar apa saja. Tapi yang utama adalah kita konsentrasi pada apa yang kita jalankan. Karena konsentrasi apa yang kita jalankan itu berhubungan dengan problem hari ini di Papua. Jadi kita tidak terpisah.
Jadi semua jurusan yang kita kuliah itu ada punya masalah di Papua. Iya, saling berkesinambungan. Iya. Jadi apapun mau jurusan ekonomi kah, mau jurusan pemerintahan kah, mau jurusan apa kah, semua ada punya masalah di sana. Kedokteran. Semua pokoknya ada. Makanya selain kita tekun pada kita belajar teoritisnya yang ada di kampus yang diajarkan untuk kejar nilai, tapi pengalaman penting. Pengalaman itu bagaimana kita mengerti itu, kita bisa tahu itu cara bagaimana selesaikan. Nah itu tergantung pada cara berpikirnya kami atau personnya dia atau subjektif dia berpikir bagaimana. Betul. Apakah saya kuliah ini untuk masalah Papua? Iya. Atau saya kuliah untuk kerja, mencari makan? Iya, saya memenuhi kebutuhan hidup saya, saya menikah, membangun rumah dan kebahagiaan saya, atau saya mengabdi untuk keselamatan manusia yang hutakan soal. Iya, betul. Dan memang tidak dipungkiri, maksudnya banyak anak-anak Papua juga yang memang kekurangan guru kalau berbicara soal pendidikan toh, kurang tenaga guru dan lain-lain. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang memang misalnya jurusannya di hukum. Nah, itu mereka harus pulang ke Papua dan berusaha untuk menjadi guru lagi yang memang tidak sesuai dengan jurusan mereka begitu. Tapi yang mungkin mereka pikirkan adalah bagaimana untuk bisa membantu anak-anak ini dalam pendidikan literasi begitu. Itu progresnya luar biasa. Artinya kawan-kawan dia sudah mengerti situasi di sana. Karena begini, kita punya pemerintah di Papua secara keseluruhan. Itu mana yang prioritas dan mana yang kebutuhan. Kebutuhan jangka panjang bagaimana, kebutuhan mendesak itu bagaimana. Itu harus dipikirkan. Misalnya kalau soal STEM, dia sudah mengerti kondisi daerah ini. Dia sudah kondisi ini guru ini banyak keterbatasan, berarti dia sediakan SDM di bagian guru pertama. Nah, nanti guru ini dia balik dari situ, dia rombak dari situ, dia rombak anak. Supaya ada konsentrasi dari kawan-kawan kita sendiri toh. Saya orang hukum bisa konsentrasi soal hukum. Iya, harus memang fokus di situ. Betul. Jadi kita konsentrasi. Iya. Kita konsentrasi dengan tujuan adalah adanya kehidupan yang memang negara benar-benar menghargai kita sebagai manusia. Iya. Jadi, kalau saya orang hukum saya bilang jangan ada diskriminasi dari hukum. Iya. Jangan ada penangkapan lagi, ada permainan di dalam penegakan hukum terhadap orang Papua. Penangkapan sewenang-wenang dan seterusnya. Karena itu yang masih terjadi. Betul. Masih terjadi dalam kami orang Papua. Kalau kau seorang guru atau yang kuliah dalam fokus pendidikan, berarti kau konsentrasi. Saya selesai, saya mengabdi. Betul. Jadi bukan bekerja, tapi mengabdi untuk keselamatan manusia Papua. Dan itu memang ada, cuma bisa dihitung dengan jari 1-2 orang saja itu. Jadi yang dipikirkan itu pengabdiannya, bukan bekerja cari uang. Kalau motivasinya cari uang, berarti pekerjaan itu tidak akan jalan. Dan kau bekerja di satu daerah itu tidak begitu sepenuh hati. Tapi kalau kau dipanggil karena mengabdi untuk orang situ dengan pembacaan kau punya yang baik tentang ini krisis SDM di daerah ini, saya harus mengabdi untuk mencerdaskan orang di sini. Saya juga punya pembacaan, ini soal penegakan hukum di sini di Sorong misalnya di Tamro ini terlalu besar, ini besok orang bisa rampas tanah orang di masyarakat dan seterusnya. Berarti saya harus hadir di situ. Saya hadir dengan pengetahuan yang saya mengerti atau pemahaman yang saya paham. Ini untuk termotivasi juga dari sebuah masalah. Masalah itu kita lebur ke dalam apa yang kita tekuni. Misalnya saya orang hukum, saya memahami bahwa ada masalah hukum yang sangat masif di Papua. Berarti saya harus benar-benar konsentrasi dan itu juga saya hadir di situ. Dan begitu. Mungkin saya punya prosesnya masih berjalan terus, belum selesai. Selesai dari proses studi saya. Begitu dengan kawan-kawan yang lain. Jadi kita coba untuk membangun konsentrasi yang penuh pada di situ. Itu supaya setiap masalah yang ada kita bisa tahu, kita bisa selesaikan. Bukan selesaikan dalam arti kok ada di dalam satu institusi pemerintahan atau kok bekerja di dalam satu kelembagaan apapun, tapi kok bisa selesaikan dengan kemampuan pengetahuan yang kau miliki melalui jurusan yang kau ambil maupun pengalaman yang kau sudah jalankan di selama kuliah. Dan begini kawan, maksudnya kendala itu banyak ya. Banyak mahasiswa yang memang sudah selesai pulang terus bingung begitu mau kerja apa.
mau buat apa, karena memang apalagi kalau kita orang-orang timur nih kan memang patokan di yang seperti tadi kawan sampaikan, PNS itu semua berlomba-lomba untuk mengejar PNS, padahal memang tidak salah dengan PNS, cuma ya itu banyak yang memilih untuk menjadi PNS begitu, padahal kalau memang mereka menekuni jurusannya mereka ya mereka bisa sesuai dengan yang mereka tekuni seperti begitu. Karena yang terutama itu kita terpanggil untuk bekerja di ASN apapun, Ya. nah itu adalah keputusan dia, siapa dia, Ya. keputusan dia. Kita tidak bisa menyalahkan juga. Menyalahkan dia. Ya. Tapi yang terpenting juga ada yang utama bahwa kita hidup dalam akuarium masalah. Kita ada dalam satu akuarium, di dalam kita bermain dalam masalah. Ya. Walaupun kau itu sudah berpakaian dinas, kau dulu sebagai jabatan apapun, tapi masalah tetap ada. Ya. Dan masalah itu akan berhubungan dengan orang Papua. Dan kau juga orang Papua. Ya. Nah itu. Berarti kita tinggal tak putar seperti itu. Tidak pernah kita menentang dan itu pecahkan. Ya. Karena begini, banyak sarjana hukum, tapi masalah hukum tidak pernah selesai dari Papua. Ya. Banyak sarjana pemerintahan, tapi masalah pemerintahan tidak pernah selesai. Banyak sarjana ekonomi, tapi masalah ekonomi tidak pernah selesai. Ya. Banyak sarjana lingkungan, tapi lingkungan semakin rusak. Banyak sarjana kehutanan, tapi hutan semakin gundul. Ya. Banyak sarjana pertanian, tapi impor makanan dari luar. Ya. Dan semua sarjana-sarjana, tapi masalah tetap ada. Karena apa? Tidak ada keberanian untuk kita bisa melawan itu. Ya. Melawan sebuah sistem yang tadi yang membuat itu tetap ada. Ya. Dan dulu, sejak pengetahuan lahir, ilmu pengetahuan lahir, sekolah lahir, kalau orang berpikir untuk sebentar pragmatis, tidak mungkin sekarang melahirkan sebuah teori atau ilmu baru yang kita bisa tekuni. Ya. Tapi kan orang memilih untuk dia bisa menekuni sebuah studi yang kita jalankan. Ya. Supaya dia bisa melahirkan sebuah solusi atau menawarkan argumen yang baik. Ya. Atau menawarkan apa yang dia tahu kepada orang supaya masalah bisa selesai. Ya. Jadi sekarang gitu, saya orang hukum, saya mengerti bahwa di Papua masalah hukumnya begitu luar biasa. Tapi bagaimana cara selesai? Berarti bukan saya selesai dari S1 yang gelar S1 terus saya pulang. Tidak mungkin masalah selesai. Betul. Tapi saya harus lebih dari situ. Mencari pengalaman dengan pelajari cara advokasi hukum, bagaimana mengadvokasi masalah, mendampingi masalah, cara bagaimana untuk masuk sampai tahu itu, kenapa permainan di dalam pemerintahan, terus pemerintah bisa bermain sampai dia pakai apa? Pakai alat itu, instrumen pemerintahan itu dipakai untuk menyerang masyarakat dengan kepentingan negara dan seterusnya. Itu harus saya tahu. Iya. Begitu. Betul. Dan kalau saya tahu terus saya masuk dalam dia punya sarang itu, tidak mungkin masalah selesai. Karena saya pasti akan ikut mendukung dengan apa yang dia bicara. Betul. Tapi saya harus ada di luar. Baik di luar dalam arti sebagai orang yang merdeka karena saya mengerti, maupun saya ada di luar sistem yang tidak terikat. Nah itu baru kita disebut merdeka dalam pikiran. Begitu. Betul, itu betul sekali. Dan memang kalau seperti begini mungkin hanya 1-2 orang yang bisa melakukan itu ya. Terus kemudian tapi memang itu adalah tugas kita bersama sebagai orang-orang timur, khususnya orang-orang Papua, karena memang pelanggaran seperti yang tadi sudah dibahas itu memang sangat masif itu di Papua itu, dan memang sangat terlihat jelas. Nah kemudian untuk Pak Guru sendiri, menurut Pak Guru, menurut kawan ya, menurut kawan itu apakah organisasi sosial itu sangat penting untuk khususnya untuk di Papua sendiri begitu, untuk orang-orang Papua, dengan kehadiran organisasi-organisasi sosial begitu tanpa terikat dengan lembaga dan lain-lain. Iya, sangat penting. Penting dalam arti kita independen, kita berdiri di atas kaki sendiri. Iya. Kita tidak terikat oleh apapun, kita tidak disogok oleh apapun, tapi kita mandiri. Karena mandiri itu dilahirkan, kita lahir dari sebuah kesadaran. Iya. Kita sadar akan realitas yang tadi, penindasan, soal eksploitasi, soal diskriminasi hukum, dan semua kesenjangan yang luar biasa, terus problem sosial yang tidak pernah selesai.
berarti kita sudah sadar. Nah, kita sadar itu berarti tergerak dari ruang nurani, akal pikir, baru kita mulai tadi menyediakan ruang itu. Menyediakan ruang itu tuh dengan tujuan tuh masalah yang bisa kita rangkul, kita selesai. Iya. Contoh macam problem anak-anak jalanan, anak ibun misalnya. Iya. Berarti orang harus semacam kawan-kawan yang sudah sadar, kita sediakan ruang untuk anak-anak Papua ini, kita rangkul mereka masuk situ, kita jadi supaya mereka tidak terlibat dalam pergaulan itu. Iya, Itu contoh kecil. Dan ruang-ruang lain juga harus disediakan. Terutama walaupun saat ini banyak perguruan tinggi di Papua, toh, tapi ada banyak orang yang sudah mengajar atau punya akademisi Papua, tapi selalu yang saya bilang itu ada namanya kolonialisme akademik. Itu seperti bagaimana itu? Jadi kita tidak punya kemampuan, walaupun ada perguruan tinggi di sana, orang selalu mau buat satu kebijakan tentang kebutuhan daerah, dia mau pembangunan, dia selalu ambil orang dosen dari luar atau perguruan tinggi juga datang melakukan studi. Iya. Jadi dia punya studi, dia memberikan solusi, dia tawarkan, baru mulai dipakai untuk menentukan kebijakan. Macam kampus-kampus di Jawa sini yang ke sana. Itu terjadi di Papua. Padahal kita punya kampus di sana. Iya, betul. Jadi itu membuat sekarang kita tidak berdaya. Betul. Padahal banyak orang Papua yang pintar-pintar, cerdas juga ya. Benar. Kita itu karena apa? Adanya krisis ketidakpercayaan antara sesama kami orang Papua. Iya. Dia bupati atau dia gubernur dan seterusnya, tapi dia tidak percaya kalau dia punya saudara itu seorang akademisi. Iya. Dia punya saudara itu atau dia punya orang itu orang periset yang luar biasa, yang punya studi yang bagus untuk menawarkan ini kepada ini untuk kita bisa menentukan arah kebijakan. Iya. Tapi tidak, selalu cari orang dari luar. Nah, dari luar. Kayak seolah-olah orang Papua itu bodoh, terbelakang. Nah, itu. Jadi krisis itu akan dia terbangun dan lama-kelamaan sudah menjadi sebuah semacam kebiasaan tersendiri bagi kami orang Papua. Dan terikat juga soal alumni. Dia alumni dari kampus. Alumni betul. Dia alumni dari kampus ini, jadi dia harus ambil dosen-dosen dari kampus yang dia pernah kuliah. Betul. Baru mereka bisa datang untuk menyusun konsep tentang pembangunan ini, melakukan studi, menawarkan dan seterusnya. Dan kasus seperti itu banyak yang terjadi. Wah, itu tuh banyak sekali. Kawan di Papua itu sudah biasa lah, anggap kalau biasa. Begitu. Betul. Jadi saya biasa suka amati hal-hal kecil begitu. Iya. Ini kenapa bisa begitu ya? Dan selalu buat semacam pertanyaan-pertanyaan dalam satu kepala. Iya. Kita orang Papua banyak kok yang punya kemampuan, dia bisa. Dia itu selain dia berstudi dalam dia punya basic pengetahuan, dia adalah orang Papua yang terikat oleh antropologi orang Papua. Ini kita sebagai rambut keriting, selain dia menawarkan konsep secara akademik, dia tersentuh secara psikologi orang Papua. Nah itu yang bisa menjawab soal tadi. Makanya nanti kita bicara putar-putar, dia akan berhubungan dengan tanah tadi. Iya, berhubungan dengan tanah. Macam tanah, ini bagaimana dia punya ini. Saya punya studi yang bagus, saya tawarkan nanti kamu atur baik soal tanah ini, masyarakat bisa menikmati yang baik. Iya. Begitu. Betul. Itu contoh kecil saja. Betul. Dan kalau soal alumni itu memang apalagi daerah Mepago, bukan cuma Mepago mungkin. Semua. Iya. Semua. Papua sama saja. Semua sama saja. Sama. Betul. Semua sama. Jadi kami yang orang Papua anggap itu biasa saja, itu hal yang biasa. Kalau saya punya relasi dengan satu kampus, saya punya relasi dengan dosen yang pernah dia mengajar saya, tapi saya sudah ada dalam posisi atas. Iya. Berarti saya punya kewenangan untuk merangkul dosen saya atau kampus saya untuk melakukan studi kebijakan di sana. Betul. Nah itu nyata di Papua, tidak tipu. Padahal di sana ada Uncian, Unipa dan kampus-kampus lain dan seterusnya tuh. Betul. Yang punya akademisi orang Papua, yang mengerti situasi di sana, yang memahami. Apalagi dia begitu akademisi yang dari daerah itu. Di daerah itu. Misalnya dia akademisi dari orang dia tahu kondisi wilayah di Panyai bagaimana, dia tahu kondisi wilayah di Yai dan seterusnya. Begitu dengan saya juga, dan semua tempat sama. Jadi begitu. Makanya tadi saya kasih kesimpulan, saya bilang adanya krisis ketidakpercayaan dari dalam kami orang Papua sendiri. Iya, betul.
Jadi ya untuk kita punya apa pejabat-pejabat, petinggi-petinggi daerah itu memang mereka juga kayak apa ya, misalnya kayak pekerja mereka itu diambil dari luar juga begitu. Jadi bukan orang-orang Papua yang dipekerjakan. Jadi diambil dari luar. Itu kan banyak kayak begitu juga tuh. Nah, itu yang disebut sistem yang harus mengakomodir. Yang dia tahu tentang di situ. Karena alasan yang biasa dipakai itu orang Papua tidak mampu. Iya. Bisa dia tidak mampu dalam menguasai komputer, Iya. hal-hal teknis tuh. Betul. Selalu diambil orang luar yang masuk. Terus di situ tadi ruangnya terbuka, tidak begitu fokus prioritas utama bagi orang di situ. Iya. Misalnya saudara dulu di situ yang pikir untuk bekerja sebagai ASN, tapi tidak diberi kesempatan. Dia tes tapi dia jatuh. Iya. Tapi ada cara lain yang bagaimana dia bisa bekerja. Walaupun dia tidak punya kemampuan dalam hal teknis, berarti yang menyediakan pelatihan itu adalah pemerintah itu. Betul. Dia sediakan sarana pelatihan untuk meningkatkan kecerdasan atau kemampuan dia dalam soal teknis tadi. Iya. Itu yang penting. Betul. Kalau tidak ada, berarti kita diskriminasi sesama orang Papua juga. Iya, betul. Kita Dan kejadian itu memang terjadi sampai detik ini. Itu juga semacam ada diskriminasi ya, wah, kau tidak mampu, kenapa? Kau kerja di sini tapi tidak bisa kuasai komputer, kau tidak bisa susun konsep yang baik, kau tidak bisa bicara di depan orang banyak. Betul. Nah, ini budaya yang sudah memang terbangun dalam kepala kita orang Papua. Betul. Seharusnya pemerintah yang ada itu dia yang sediakan sarana, disediakan tempat pelatihan, terus mereka latih bagaimana supaya mereka bisa cerdas dan kreatif dan seterusnya. Betul. Nah, begitu. Sama dengan pertanian. Ambil trans dari luar masuk Pak. Dengan ini nanti mereka menunjukkan contoh bagi penduduk setempat. Cara-cara kerja, cara-cara tidak. mengelola ya. Jadi makanya saya bilang tuh ada diskriminasi terhadap pangan lokal juga. Iya. Orang lebih pada cara bagaimana menanam padi yang baik dan menghasilkan banyak. Padahal kita bagaimana pemerintah bisa dia melatih sampai petani di situ atau orang-orang di situ hasilkan ubi yang banyak dan seterusnya. Atau menghasilkan singkong atau kasbi yang banyak, tebu yang banyak, sayur yang banyak dan seterusnya. Supaya kita itu benar-benar disebut berdiri di atas tanah kita sendiri. Iya. Kalau tidak kita akan tergantung terus. Mau tergantung dari soal tadi, konsep tadi, tergantung dari soal yang teknis kecil tadi, semua kita tergantung. Iya. Nah terus ini, kalau tadi kan kawan sempat singgung yang mengenai anak-anak terminal itu tuh, anak-anak Aibon. Nah kalau di Papua itu sangat banyak sekali anak-anak Aibon, anak-anak yang tidak sekolah, yang kehidupannya itu memang apalagi kalau orang tuanya itu sudah tidak ada dua-duanya. Nah itu kan biasanya tidur di terminal. Ini memang masalah yang sangat serius begitu untuk diatasi. Nah kalau dari kawan sendiri yang memang menekuni jurusan hukum itu langkah apa begitu yang memang cocok buat mengatasi masalah ini begitu? Subjektif saya. Yang pertama itu karena itu adalah bagian dari adanya kemiskinan yang kita bilang di Papua. Itu adalah keadaan sosial yang kita hadapi. Mereka adalah bagian dari anak-anak bangsa Papua. Jadi mereka harus mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Walaupun punya orang tua yang misalnya sudah meninggal, hidup sebagai piatu misalnya, keduanya. Tapi pemerintah harus menyediakan. Dia bangun asrama, dia bikin kebijakan, dia hasilkan regulasi untuk yang benar-benar sampai tingkat yang kecil tadi. Itu pemerintah. Yang dari sisi agama harus bukan sekedar soal gedung yang megah. Karena memang banyak gedung-gedung. Tapi agama harus hadir di situ untuk memanusiakan manusia Papua. Agama itu institusinya itu harus uang yang ada, lembaga yang ada, dia harus menghimpun situ, menghimpun orang yang tadi. Dengan tanpa memungut biaya. Karena begini, karena sekolah yang biasa basisnya swasta itu mahal toh dari betul. Mahal-mahal. Kadang-kadang kita punya orang tua, padahal dia itu seorang Kristen, Katolik dan Kristen dan seterusnya. Padahal
Tapi dia tidak bisa punya anak sekolah di situ karena dia tidak punya kemampuan biaya tadi. Nah itu yang harus direfleksikan oleh institusi gereja di agama. Iya. Mau Kristen apakah, mau Katolika, semua itu harus direfleksikan bahwa jantung kota ini ada manusia-manusia Papua yang terlantar. Yang sudah bukan karena diharuskan untuk mengikuti pergaulan lingkungan itu, tapi keadaannya membuat sehingga dia terjatuh dalam itu. Artinya keadaan yang membuat dia sampai dia bisa terjatuh. Nah itu yang harus dievaluasi, studikan, studi ini bagaimana ditabung, survei semua. Tahu. Kalau tidak bisa. Karena prinsipnya adalah mereka adalah orang ini dia kulit hitam, rambut keriting, tapi dia ternyata itu, dia ikut itu. Bahkan kita pun ikut diskriminasi lagi. Itu anak jalanan, anak ibu, lem macam-macam. Padahal secara nurani menyentuh, itu dia adalah saudara saya. Betul. Dia adalah bagian dari saya. Dia adalah bagian dari saya. Jadi semua lembaga harus ambil bagian untuk keselamatan tadi. Kalau lembaga pemerintahan berarti dia harus menghasilkan regulasi yang tepat sesuai anggaran untuk menyediakan anggaran khusus bagi anak-anak yang tadi. Karena prinsipnya kalau dalam konteks negara dan fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara oleh negara. Artinya bukan dipelihara saja, tapi harus dijamin oleh negara. Tapi kenyataannya kan tidak seperti begitu. Kenyataannya beda. Karena orang bicara yang lebih besar, yang terlalu besar, bagaimana ini infrastruktur jembatan dan jalan raya dan semua infrastruktur pembangunan gedung yang megah dan semua. Tapi infrastruktur manusia yang kecil yang tadi. Pembangunan manusia ini tidak bicara. Sama dengan tadi, institusi gereja juga. Dia khotbah begitu bergema tentang Tuhan yang luar biasa dari Yesus yang macam-macam. Tapi dia tidak lihat Yesus yang berupa manusia, wujud manusia kecil yang tadi. Yang butuh pertolongan, yang butuh kasih sayang. Itu. Bagaimana hukum kasih yang tadi disampaikan itu, hukum kasih itu pada orang kecil yang tadi. Jadi gitu. Makanya semua berperan penting untuk keselamatan manusia itu. Terutama di jantung-jantung kota yang memang sangat rentan dengan soal itu. Gitu. Betul. Dan itu memang benar ya. Kalau dilihat itu mungkin ada yang sekolah berpola asrama seperti yang tadi kisah hidup yang saya sudah bagikan kepada kawan itu memang ada. Tapi cuma 1-2 sekolah saja yang bisa menyadari itu begitu. Bahkan misalnya gereja juga. Tapi kalau untuk misalnya kayak masjid atau mungkin gereja Katolik, nah itu kan ada kan yang disediakan asrama juga begitu. Dan juga memang masukan dari kawan ini memang sangat penting begitu. Bukan hanya tugas para petinggi-petinggi daerah kita, tetapi ketika misalnya kita bisa untuk membantu mereka walaupun kita tidak memiliki berkat yang sebanyak mereka atau sebanyak misalnya bupati atau apalah DPR, tapi kalau kita memang mampu untuk membantu ya kita harus membantu mungkin ya seperti begitu. Itu tidak terasa ya kita sudah berdiskusi panjang lebar di sini. Nah mungkin dari kawan sendiri itu mungkin ada pesan-pesan penting yang mau disampaikan kepada para pendengar sekalian. Siapa tahu pesan yang nanti kawan sampaikan tuh bisa bermanfaat buat mereka begitu. Nah dan pesan ini harus terkait dengan jurusannya kawan, jurusan hukum itu. Baik, terima kasih kawan Adriana sudah mengundang saya ke studionya yang luar biasa. Wow. Ini adalah ruang untuk kita bercakap-cakap, kita bertukar pikiran tentang suasana keadaan hari ini di tanah Papua secara umumnya. Itu penting. Jadi hari ini butuh untuk kita kreativitas, kita kreatif untuk menciptakan ruang-ruang. Nah, ini adalah bagian dari kawan Adriana menciptakan ruang untuk kita bisa bertukar kegelisahan
kita bertukar Terima tentang kasih kawan. apa yang saat ini kita lihat, baca, kita diskusi dan seterusnya. Sebelum saya menyampaikan pesan buat kawan-kawan yang sedang menonton di channel YouTube-nya kawan, ada beberapa hal yang bisa sampaikan. Hari ini kita lahir besar dari latar belakang orang tua yang berbeda, tapi kita memiliki satu kesamaan. Kesamaan yang biasa diakui adalah orang Papua secara antropologi, tapi kesamaan yang berikutnya yang terpenting adalah kesamaan dalam diskursus masalah. Ini kesamaan ini yang sangat berat dan kita semua mencari arah untuk bisa selesai. Bukan selesai secara total, tapi setidaknya ada yang bisa selesai dari sedikit yang kami bisa lihat dan hadapi saat ini. Maka di situ butuh adanya solidaritas, keterbukaan, percakapan yang luar biasa, percakapan yang secara terus menerus dari kami, dari 7 wilayah adat yang ada, dari kabupaten, dari provinsi yang ada, tanpa melihat sekat-sekat sentral atau soal kedaerahan, soal kesukuan, itu harus kita tinggalkan. Kita sama-sama untuk melangkah bersama, menentukan, bukan kita menentukan, kita mengarahkan Papua ini ke mana. Mau dibawakan ke mana? Kita mengarahkan ke mana. Kalau kita mengarahkan secara subjek saya, berarti saya akan kerja dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang terpenting adalah atas nama bangsa itu. Kalau kita sudah bersepakat dan kita sudah ikrarkan itu sebagai sebuah bangsa, maka kewajiban untuk kita tetap menyelesaikan masalah-masalah yang melukai bangsa kami. Oke kawan-kawan, pesan saya yang terpenting, kawan-kawan, saya bukan membenarkan atau saya bukan lebih tahu atau dan saya adalah yang begini begitu, tidak ada. Tapi yang saya punya, kita konsentrasi pada apa yang kita pelajari, kita fokus pada itu, karena kita fokus itu bukan sekedar mengejar status dari akademik, tapi itu adalah sebuah refleksi atas masalah di Papua. Karena saya orang hukum, saya menjalankan belajar saya itu adalah hubungan bagaimana kondisi penerapan sistem hukum hari ini di Papua. Maka saya harus belajar tentang hukum, saya harus terjun ke dunia yang lebih pada real atau lapangan, supaya saya bisa pulang untuk menghadapi masalah hukum di Papua. Itu untuk dari saya kepada kawan-kawan. Saya tidak sebatas selesai pegang ijazah dan pulang, tapi saya sudah memang jatuh cinta dengan masalah hukum, jadi saya harus terus belajar tentang hukum. Bukan saya sekedar jatuh cinta dengan orang anak perempuan. Wow, yang terakhir ini. Iya. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Sedik. Sampai jumpa guys di podcast yang selanjutnya. Selamat malam.
Karena malam minggu itu identik dengan Ya. malam Kalau asmara. Asmara, wow. Tapi hari ini bukan Ya. kita bukan malam asmara tapi malam percakapan pengetahuan. Wah, luar biasa. Jadi kita Ya. mencoba untuk kita berasmara dengan soal Papua. Ya, Dengan betul. bercakap-cakap. Dan Kita memang orang luar harus tahu ya. Ya, Orang harus tahu. Papua juga harus sadar. harus tahu. Oke, ya. Kita bukan berasmara dengan sesama, tapi Ya. kita berasmara dengan kita bersentuhan, kita berjatuh cinta dengan masalah. Ya. Nah itu baru kita bisa merasakan. Tapi harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah juga dong. Iya, haruslah. Masa kan tidak. Memang kau biasa tahu, oh kalau saya tembak dia terus dia tolak, bagaimana cara belum saya bisa tembak dia Oke. lagi dan dia terima. Nah itu sama Ya, saja kan. siap. Berarti ada strategi yang kita miliki. Iya. Dan strategi yang itu ya beda. Kalau strategi untuk Oke. selesaikan masalah ya. Oke, ini mungkin ya semoga terhibur ya dengan topik yang terakhir ini. Iya, iya, iya. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Sedik. Sampai jumpa guys di podcast yang selanjutnya.